Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hadirin jamaah salat duhur, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan manfaat dari ibadah zakat bagi harta kita dan juga jiwa kita. Pembahasan ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya sebagai muslim mengimani sepenuh hati perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat beragam. Kita tahu rukun Islam ada 5, syahadatu an la ilaha illallah. Ini semua orang bisa melakukan, sangat mudah, tinggal dihafal kemudian dibaca, sudah Islam. Jadi kalau ada orang Islam, ada orang baik dalam kondisi terdesak, kalau nggak masuk Islam kita tembak. Tiba-tiba dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dihukumi Islam walaupun kenyataannya pura-pura. Maka di saat dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau kita bunuh maka kita berdosa. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Orang yang membunuh orang mukmin, orang Islam dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Betapa gampangnya masuk Islam. Perintah kedua, sholat. Nah, lebih rumit lagi. Bukan sekedar kata-kata, tapi harus disertai dengan perbuatan. Allahu Akbar. Imam ruku, ikut ruku. Kalau imam ruku pecah kongsi, gak bisa, gak sah sholatnya. Sami'allahu liman hamidah. Entar dulu. Saya belum baca surah Fatihah Ustaz. Entar dulu, gak bisa. Kalau imam ruku, ikut ruku. Imam i'tidal, ikut i'tidal. Sampai ya, yang dimaksud dengan sholat yubda bit takbir Allahu Akbar, ya, sampai ditutup wa yuftamatu bit taslim, sampai assalamualaikum warahmatullah. Setelah kita bisa melaksanakan sholat, tugas selanjutnya apa? Wa atuz zakat. Wa atuz, membayar zakat. Dulu di zaman Nabi ada orang yang nggak mau bayar zakat. Di zaman sahabat ya, khulafaur rasyidin, ada orang tidak mau bayar zakat terang-terangan. Kalau sendirian mungkin nggak ketahuan, tapi dia sudah diat sendiri nggak mau bayar zakat, memprovokasi masyarakat. Wis, gak usah bayar zakat, sudah dipotong pajak masih dipotong zakat, ya kan? Memprovokasi masyarakat. Akhirnya apa? Diperangi. Kenapa?
orang yang secara terang benderang menolak bayar zakat, maka dia keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah wa'atuz zakah wa shauma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Unik juga ini. Kalau zakat selain niat harus melibatkan harta kekayaan kita. Kalau puasa selain niat kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Unik. Ada yang siangnya lebih panjang, ada yang siangnya cuman pendek, tergantung wilayahnya. Tapi pada intinya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dilarang makan. Puasa namanya. Dan puasa ini juga berlaku bagi umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Setelah melaksanakan kewajiban puasa, apa? Yang terakhir, haji, ibadah fisik. Ibadah fisik maksudnya begini. Yang penting kita datang ke Mekah, niat, udah diikutin aja. Dari Bir Ali masuk Mekah, ya kan? Ambil mikot, masuk Mekah, tawaf. Walaupun tidak baca apapun, tetap sah tawafnya, karena haji itu ibadah fisik. Kalau sholat sambil baca-baca sambil fisik. Kalau haji yang penting fisik. Makanya banyak tuh orang umroh dan sambil tiktokan, ada nggak? Lihat nggak? Biasanya kalau orang Indonesia umroh serius. Kenapa? Lama nabungnya. Tapi kalau warga Arab tiap bulan mau tiap hari juga bisa. Akhirnya apa? Tiktokan. Sambil tiktokan, sambil live, cek youtuber tuh. Makanya sekarang dibatasi di tanah suci. Kenapa? Lama-lama sambil update status semua ini. Itu haji. Setelah tawaf, sa'i. Yang penting lari-lari udah sah. Ya. Jadi bacaannya itu hanya sunnah. Baru nanti potong rambut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini kita akan fokus membahas tentang hikmah zakat. Kenapa sih kita harus berzakat? Kita mulai dari aspek historis. Dulu, puasa itu oleh Allah diwajibkan di bulan Ramadan. Ada pertanyaan. Kenapa puasa ditaruh di bulan Ramadan? Kenapa? Kok nggak ditaruh di musim dingin? Kan lebih enak kan? Kenapa puasa itu oleh Allah justru ditaruh di musim panas? Kata Ramadan itu artinya panas, membara. Kenapa? Ketika masuk bulan Ramadan, di Jazirah Arab saat itu, mungkin sudah berubah sekarang ya. Ya, sudah berubah. Sekarang cuacanya malah baru selesai musim dingin, lagi-lagi sedang menjelang musim panas. Dulu di bulan Ramadan itu masuk puncak musim panas. Masyarakat Arab tidak bisa bekerja. Siang hari lebih banyak di rumah, malam hari ya jalan-jalan di depan rumah. Ya. Atau yang soleh-soleh bertahanus. Termasuk tradisi Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi. Dia menyepi di Gua Hira. Jadi yang menyepi itu bukan hanya Rasulullah, itu tradisi Arab. Ketika masuk musim panas. Ketika masih musim panas ini, berdagang nggak bisa. Akhirnya apa? Yang kaya raya, sebelum masuk musim panas sudah nyiapin suplai makanan di rumah. Tapi yang miskin, dijamin kalau sudah musim panas pasti kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di saat puncak musim panas, mendatangkan berkah yang luar biasa. Minimal bagi yang miskin itu mengurangi cadangan, mengurangi beban pangannya. Pada bulan Ramadan juga Allah mewajibkan kita zakat.
Zakat ini sesungguhnya subsidi silang. Yang kaya mensubsidi yang miskin. Kenapa? Di saat puncak musim panas, masyarakat banyak kekurangan. Diwajibkan oleh Allah. Di bulan Ramadan wajib zakat fitrah, zakat fitri. Zakat fitri itu kalau dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki wajib didistribusikan kepada fakir miskin. Kalau zakatul mal yang 8 nanti itu, 8 asnaf itu, Ibnu Sabil, Amil dan lain-lain. Tapi zakat fitri wajib didistribusikan kepada fakir dan miskin. Kenapa? Kepentingannya, ya, kepentingannya memang mensubsidi orang-orang yang lagi kekurangan. Di bulan Ramadan ini pula, biasanya di ujung tahun, di akhir tahun, kita diperintahkan dan dianjurkan untuk sudah mulai menghitung-hitung zakat mal kita. Jadi selain zakatul fitri yang harus kita tunaikan, batas akhirnya itu sholat idul fitri, kita juga dianjurkan menghitung-hitung pendapatan kita. Jangan sampai kita makan haknya orang yang membutuhkan. Kenapa? Allah memberikan harta kepada kita itu sesungguhnya hanya titipan. Hak guna pakai, bukan hak milik. Jadi harta kita itu hak guna pakai, bukan hak milik. Nah, di antara harta kita itu kata Allah ada haknya orang-orang yang membutuhkan. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Maka dari situlah haknya orang lain atau harta yang bukan hak milik kita harus didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim." Ambillah sebagian dari harta mereka. Bukan zakat itu kalau ada orang Islam, ngaku Islam, tidak mau bayar zakat, maka amil yang ngambil zakatnya. Artinya apa? Zakat itu boleh diambil paksa sebenarnya, tapi jangan di sini. Ini bicara hukum Islam ya, ini hukum positif di Indonesia beda. Makanya bahasanya tuh khudh min amwalihim, ambillah zakat mereka. Jadi dulu di zaman kekhalifahan Islam, kalau ada umat Islam nggak mau bayar zakat, ya pemerintah yang ngambil, dipaksa diambil. Kenapa? Itu bukan hak dia, haknya asnaf. Maka redaksi ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah atau zakat. Tutahhirhum, apa gunanya? Tutahhirhum, untuk membersihkan harta kita, harta mereka. Karena kita tidak pernah tahu, siapa tahu di antara pendapatan kita ada sesuatu yang syubhat. Apalagi ada yang haram. Kita sudah hati-hati banget nih. Saya jamin Pak Ustadz dalam setahun tidak ada satupun harta saya yang haram. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu ada yang syubhat. Belum jelas ini milik siapa, kita ambil. Kita masih ragu-ragu. Masih ruang abu-abu. Ini halal nggak ya? Kayaknya halal deh. Kenapa? Wong yang lain ngambil kok, misalnya. Itu kan syubhat namanya. Nggak jelas, abu-abu. Nah, mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada hak-hak orang lain di harta kita, maka kita ambil zakatnya, tutahhirhu. Wa tuzakkihim biha. Selain membersihkan dari sesuatu yang haram, wa tuzakkihim biha. Harta yang diambil itu dalam rangka untuk mensucikan diri kita. Di sini banyak sekali nih. Nah, ini juga. Wa summiyat bidzalika li'anna al-mal yanmu bi barakati ikhrajiha. Disebut zakat karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Banyak lagi hikmah-hikmah tentang zakat itu. Nah, ini. Selain untuk membersihkan dan mensucikan harta kita itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul
mudhaifun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu di antara harta kita itu ada sesuatu yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya benar secara syariah, tapi kurang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Contoh. Kita punya bisnis properti. Ya kan? Kita sudah bayar itu. Kita membebaskan perkampungan. Ini rawan di Jakarta ini. Kita sudah bayar. Bisa jadi ada sesuatu yang kurang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara bisnis kita harus menggusur orang miskin misalnya. Sudah deal secara bisnis, sudah deal, tapi kurang terima. Saya memang miskin, bingung miskin, mau bertahan di pusat kota atau pindah ke Bogor sana. Sementara sekolah anak saya sudah di sekitar sini. Karena sudah didesak terus-menerus, walaupun dengan biaya yang besar, yang mahal, yang lebih mahal, terpaksa dia mengungsi ke Bogor. Misalnya, ada hati yang kurang ikhlas, walaupun sedikit. Nah, ini maksudnya ini. Wa ba'ataitu min zakatin turiduna wajhallah. Dengan membayar zakat itu kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita antisipasi jangan sampai ada hal-hal yang kurang diridhoi dari harta kita, walaupun secara syariat sudah tidak ada masalah. Ibnu Katsir menafsirkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, tutahhirhum minadz-dzunub wa tuzakkim ay wa tuksiru amwalihim bil barakah. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud tutahhirhum itu adalah membersihkan dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang dimaksud di sini dosa yang tidak kita sengaja. Tanpa sengaja ada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau diseret kepada ruang yang lebih sufi. Contoh misalnya, kita menebang pohon untuk membangun rumah. Kita beli dengan benar, cara menebangnya benar, diganti dengan pohon yang baru. Contoh, ini paradigma sufi. Tapi gara-gara kita menebang pohon yang biasanya burung-burung tidur nyenyak, menjadi kurang nyaman. Gantinya masih baru tunas. Atau mungkin ada semut yang numpang makan di situ. Ada bakteri yang mungkin di sana numpang hidup. Kemudian kita ambil tanpa terasa kita berdosa. Secara fikih nggak berdosa, kan kita nggak tahu. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara tasawuf, ulama-ulama ahli tasawuf meyakini itu adalah dosa kecil yang tidak kita sengaja. Maka dengan mengeluarkan zakat itu, sesungguhnya kita membersihkan dari dosa-dosa yang seperti ini. Kenapa? Dengan adanya pohon itu, dengan kita menanam pohon, sesungguhnya kita sedang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara'a zar'an, barang siapa menanam tanaman, fayakulu minhu tayrun, kemudian ada burung ikut makan di sana, falahu shadaqah." Itu sedekah. Jadi rajin-rajinlah nanam pohon. Kalau kita sedekah di masjid, sedekah kepada orang lain, rawan riya, benar nggak? Tapi kalau kita tanam pohon, masa masih riya? Wong yang mengkonsumsi burung-burung, hewan-hewan, makhluk Allah yang lain. Man harosas harosan, barang siapa yang menanam tanaman, kata Rasul, kata Nabi, fayakulu minhu bahimatun, ada bahima atau binatang ikut makan di sana, itu sedekah. Coba bayangin. Bisa jadi nanti yang menyelamatkan kita dari api neraka yang sedekah-sedekah model begini. Tanam pohon, ya kan? Depan rumah kita. Yang penting kita bikinlah Jakarta semakin hijau, kira-kira begitu ya. Kenapa? Dengan Jakarta semakin hijau, udara semakin segar, banyak yang menikmati. Bukan hanya manusia, tapi makhluk-makhluk Allah yang lain. Sesungguhnya itu sedekah. Imam Al-Qurtubi
menyebutkan dalam tafsirnya tathhirun nafsi, membersihkan jiwa. Dengan berzakat itu membersihkan jiwa. Dari apa? Dari sifat bakhil, dari sifat pelit. Gara-gara dipaksa diambil zakatnya, terpaksa kita mengeluarkan. Padahal hatinya bakhil. Kreditan belum selesai masih ditarik pajak, masih ditarik zakat katanya. Bakhil. Pada prinsipnya manusia itu bakhil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minasyakirin." Ada orang-orang kalau masih miskin, SK belum keluar, janjinya macam-macam. Kalau saya lulus P3K, kalau saya lulus PNS, tak kasih makan tuh sapam-sapam badannya. Ada begitu. Faminhum man ahadallah. Kalau belum dapat janjinya banyak. Nanti saya mau ngasih makan yatim minimal 5 orang lah. Kalau proyek saya deal misalnya. Tapi falamma atahum min fadli, kata Allah. Ketika Allah benar turunkan anugerahnya, Allah kabulkan cita-citanya, bakhilu bihi, muncul penyakit pelit. Kayaknya lebih bagus kita buat ngambil rumah deh. Lebih penting kan rumahnya juga buat ibadah. Alasannya bagus-bagus. Padahal sesungguhnya dia bakhil. Wa yatawallaw wa hum mu'ridun, bahkan dia berpaling. Gak mau. Sudah diinfokan oleh masjid. Ayo bayar zakat. Ayo infak di masjid. Gak didengerin. Ada yang lebih wajib, Ustaz. Apa itu? Anak saya masih sekolah. Tempat tinggal belum lunas. Kan lebih wajib itu. Banyak alasannya. Padahal sesungguhnya itu ada benih-benih bakhil di dalam hatinya. Makanya dengan kewajiban zakat ini kemudian kata Imam Al-Qurtubi, tathhirun nafsi minal bukhli, membersihkan jiwa dari sifat bakhil. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di Imam Nawawi juga dijelaskan, sumiyat az-zakat zakatan lianna tathhirul mal. Sama pada prinsipnya sama ya. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin, wal maksud min az-zakati tathhirun nafsi min radilatil an radinatil bukhli. Sama dengan tadi ya, untuk menghilangkan sifat bakhil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa fi amwalim haqqul lisa'il wal mahrum. Ini penting juga ini. Sudah pernah saya jelaskan di sini kalau nggak salah. Di antara harta kita itu ada haknya orang yang meminta-minta, ada pula haknya orang yang tidak meminta-minta karena malu. Maka kita ketika menyalurkan zakat harus proporsional dan proporsional. Jangan asal ada orang minta dikasih. Ada orang minta-minta padahal di rumahnya banyak stok sembako. Ada orang-orang sebenarnya butuh banget, tapi karena malu untuk meminta-minta, ya nggak dapat-dapat. Yang lain rebutan. Makanya kata Allah di sini, ada haknya orang yang meminta-minta, ada haknya orang yang tidak meminta-minta karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menyalurkan zakat kita, pastikan tepat sasaran. Cari aman, kasih kepada amil, kepada Basnas, atau lembaga amil zakat lainnya. Paling aman begitu. Kenapa? Ketika kita menyalurkan zakat ke mereka, tanggung jawab mereka. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab klasik ya, yang afdol itu adalah memberi zakat fitrah. Zakat fitrah dulu ya, sebelum zakat mal. Memberi zakat fitrah yang terbaik itu adalah kepada fuqara wal masakin yang masih ada hubungan kerabat. Masih ada hubungan kerabat. Di Jakarta ini udah banyak sekali udah distribusi zakat, Basnas, DMI dan lain-lain. Bapak-bapak yang masih punya kampung, kasih aja tetangga di kampung yang masih ada hubungan famili. Sepupu, dua pupu, atau le, atau siapalah, yang penting masih ada hubungan kerabat. Afdalu zakatil fitri, paling afdalnya zakat fitri itu adalah
orang miskin, orang fakir yang masih ada hubungan famili. Nah, kalau zakatul mal yang asnaf yang nanti kita sebutkan. Hasinu amwalakum bizakah. Bentengi hartamu dengan zakat. Ini dalam hadis Tobari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib zakat sudah pernah saya jelaskan di sini ya. Biar gampang tinggal buka kalkulator zakat, sudah ada sekarang aplikasinya. Buka di internet kalkulator zakat. Mau yang Basnas, mau yang Lazlas yang lain ada. Tinggal ditulis, dihitung selama 1 tahun, harta saya kalau diuangkan, kalau diemaskan, 1 tahun jumlahnya segini. Dimasukkan di kalkulator zakat, nisabnya nyampe belum? Kalau sudah nyampe, berapa yang harus saya salurkan? Sudah ada kalkulatornya. Gak usah bahas di sini, ribet. Banyak perbedaan ulama. Ini saya tulis semua di sini ya. Nah, ini biar gampang aja, ikuti Basnas. Dulu saya pernah menjelaskan di sini tentang zakat profesi. Ini lagi rame. Panjenengan mungkin semua sudah masuk kategori zakat profesi. Nah, zakat profesi ini sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Keputusan MUI bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Dulu di zaman Imam Syafi'i hidup, Imam Malik hidup, belum ada zakat profesi. Yang ada zakat perdagangan, perhiasan, pertanian, dan lain-lain. Sekarang ada namanya zakat profesi. Dulu saya menjelaskan standarnya emas 24 karat di sini ya. Ternyata Basnas hari ini punya keputusan berbeda 14 karat emas. Artinya apa? Dengan honor 8 jutaan, 7 juta sekian, sudah wajib mengeluarkan zakat. Nggak banyak kok. Nggak banyak, lebih banyak belanja bensin tiap hari kita. Sedikit, tinggal dicari nanti, masukkan jumlah honornya dalam kurun waktu setahun, ya, atau menggunakan setiap bulan. Ini ijtihad baru ulama-ulama di Indonesia. Nanti keluar berapa kira-kira zakatnya. Ya. Nggak apa-apa. Misalnya Pak Ustadz, kayaknya menurut pemahaman agama saya, honor saya ini belum nyampe nisab. Ya. Tapi pemerintah sudah mewajibkan seperti itu. Gak apa-apa, kita latihan membayar zakat walaupun belum nyampe kewajiban zakat. Gak apa-apa. Kita berlatih menghilangkan hati yang bakhil, hati pelit. Nah ini ada lagi nih ya. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, tidak sah zakat fitrah kepada kiai atau ustadz atas nama Ibnu Sabil. Di kampung-kampung biasanya kita ngasih zakat fitri kepada ustadz. Bener nggak? Nah, cek dulu. Ustadznya itu kalau atas nama Ibnu Sabil itu pejuang agama lah. Masuklah kategorinya. Tapi sah zakat fitrahnya itu kalau ustadznya fakir miskin. Kalau ustadznya punya pajero sport, jangan kasih ke Pak Ustadznya kalau zakat fitrah. Beda kalau zakat mal ya. Nah ini sering terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Yang penting Pak Ustadz dikasih. Jangan. Ya. Jadi boleh kita ngasih zakat fitrah ke ustadz atau ulama, tapi karena miskin, fakir miskin, bukan karena Ibnu Sabil. Ini banyak di kampung nih, harus diluruskan. Ya mungkin dulu awalnya ustadznya miskin, tapi kan ustadznya sudah semakin kaya dan lain-lain ya, berkembang ya. Makanya kita harus profesional dan proporsional. Menurut mazhab Imam Malik, zakat fitrah hanya berlaku bagi fakir miskin, sementara zakat mal berlaku untuk semua mustahik yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina dan lain-lain itu. Nah, kemudian ini catatan lagi. Boleh mengeluarkan zakat kepada orang yang punya hutang. Ya. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Hutang yang seperti apa, Ustaz? Ini debatable nih. 1. Hutangnya bukan karena sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Hasil ngeslot. Kemudian punya hutang banyak. Urunan yuk zakat kita kasih ke dia, kasihan bangkrut. Nggak bisa. Dia tuh punya hutang karena memang kekurangan, kebutuhan buat makan dan lain-lain.
Yang kedua, saya ulangi, yang pertama hutangnya bukan untuk kemaksiatan. Yang kedua, standar hutangnya itu seandainya dia itu tidak kita kasih zakat, hutangnya banyak, kemudian seandainya tidak kita kasih zakat, dia jatuh fakir dan miskin. Ya, kalau pengusaha pasti punya hutang, bener nggak? Ada nggak pengusaha yang tidak punya hutang? Pasti ada hutangnya di bank. Yuk, nggak bisa dong. Nggak masuk wal gharimin dong. Jadi definisinya dua, bukan untuk kemaksiatan. Yang kedua, seandainya tidak dikasih zakat, maka mereka ini jatuh miskin, jatuh fakir dan miskin. Jadi jangan sembarang ngasih zakat kepada orang yang punya hutang. Nah, sekarang pertanyaannya, definisi miskin apa, Ustaz? Kalau ngikutin standar fikih klasik, definisi miskin adalah orang yang hari ini masih ada makanan, besok pagi masih ada cadangan, tapi besok lusa sudah nggak ada. Itu miskin. Fakir, yang dimaksud dengan fakir lebih parah lagi. Mau makan hari ini, cari hari ini. Itu fakir. Miskin, hari ini ada, besok lusa nggak ada. Pertanyaannya, ada yang miskin nggak sekarang? Nggak ada. Emang ada yang begitu? Ada kali. Kalau di sini nggak ada orang miskin. Nah, karena sudah nggak standar apa istilahnya? Standar kesejahteraan umat kan berkembang terus. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat, hatta hari ini, sampai hari ini kan berkembang terus. Dulu, zaman kakek buyut kita punya sepeda ontel, udah kaya raya. Bener nggak? Sekarang, punya motor NMAX, ya tidak kaya amat. Modal 500.000 udah bisa ngambil kok di dealer, bener nggak? Bener nggak? Nah, definisi miskin itu adalah orang yang dianggap paling tidak punya di kompleknya, di kampungnya. Satu komplek punya mobil mewah semua. Satu-satunya yang punya mobil butut, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz itu yang miskin. Begitu mengukur miskin ya. Karena kesejahteraan umat semakin berkembang. Di Eropa, di Indonesia, di negara-negara yang lain berbeda standar miskin. Di Arab Saudi ya semua orang punya mobil. Bensinnya murah. Di sini ya kan punya mobil aja dipersulit, pajaknya mahal, transportasinya tersulit. Artinya apa? Di Indonesia tidak punya mobil belum tentu miskin. Punya mobil belum tentu kaya. Kadang-kadang tidur-tidur di mobil tuh nge-Grab. Coba bayangin, standar kaya dan miskin apa di Indonesia? Punya mobil nggak bisa juga. Makanya mendefinisikan miskin itu cek siapa yang asetnya paling sedikit di kampung kita itu tidak miskin. Dicari panjenengan. Dicari. Maka di situ harus profesional dan proporsional. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak terasa sudah mau 1 jam. Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan dulu. Monggo silakan. Cukup. Bagaimana kalau kita makan zakat sehari-harinya, kita makan yang beras pulen terus zakatnya tuh. Nah, zakat itu harus menggunakan makanan pokok. Banyak itu. Pakainya beras pulen. Terus zakatnya hasil bansos. Ada nggak? Ada begitu. Aku lihat itu. Makanya banyak itu ini masuk di di masjid itu. Ini beras kok, beras gak layak makan. Jangan. Kita ambil zakat itu menu terbaik kira-kira begitu. Ya. Kalau misalnya ada orang Indonesia selama hidup Ustaz gak pernah makan beras ya, makan roti, ya pakai gandum lah. Gitu kan. Atau pakai beras tapi nanti tambahin. Kalau di Basnas itu kalau nggak salah hari ini harga zakat fitrah itu kan 100.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, nanti dicek di websitenya Basnas ada. Sekitar 100.000. Ya, kalau honornya 2 digit, masa ngasih 100.000? Malu sama tetangga. Ya, nanti perasaan tiap hari ngantornya di
Kementerian SDM. Zakatnya pakai beras bantuan sosial. Guyon-guyonnya. Kita sesuaikan dengan kehidupan kita. Semakin baik kualitas beras yang kita distribusikan, insya Allah semakin banyak keberkahannya terhadap harta yang kita miliki. Jangan terlalu pelit lah. Jadi pada prinsipnya megang harta ini kata Allah, jangan terlalu pelit, jangan terlalu longgar. Ya. Jangan terlalu boros, jangan terlalu hemat. Panjenengan nih ngumpulin harta sampai pensiun, hartanya banyak. Kolesterolnya sudah tinggi. Mulai merayap daftar PNS sampai pensiun dikumpulin. Rezeki pelitnya. Mau makan di Aljazair aja dijadwalin. Sebulan sekali lah. Jangan tiap hari. Dari saking pelitnya. Harta itu kita nikmati. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Wala taj'al yadaka maululatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Kata Allah, jangan letakkan tanganmu di lehermu terlalu kencang, nanti terjekik, tersedak. Tapi jangan pula terlalu longgar. Nah, ini kiasan. Agar ketika kita memegang atau menjaga harta kita itu sedang-sedang saja. Jangan terlalu serius. Ya mungkin sekali-kali kita semua ini pernah kena tipu, ya kan? Ya begitulah kehidupan. Ditipu teman, ya kan? Saya juga pernah itu dulu ya. Online. Korban online ya. Nggak masalah. Berarti itu bukan rezeki kita. Rezekinya orang lain. Ya itulah kehidupan dunia. Illa mata'ul ghurur. Harta yang kita miliki itu hanyalah permainan yang menipu. Mobilnya mewah, tapi kesehariannya naik KRN terus. Kenapa? Sulit, macet Ustaz. Tidak menikmati juga gitu loh. Artinya apa? Harta yang kita miliki, kita yakinkan bahwa hanya hak guna pakai, bukan hak milik. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berharap semoga harta kita diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita nabung, mudah-mudahan awet, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan menabung, kita niatkan membangun rumah, kita niatkan investasi, semata-mata tujuannya untuk memperlancar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal di dunia dan akhirat. Kita niatkan bahwa harta yang kita miliki itu dalam rangka untuk mendukung perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari harta kita sisipkan di masjid, kita investasikan buat anak yatim, bagi bapak-bapak yang mungkin jabatannya sudah tinggi, asetnya sudah banyak. Ayo kita mulai belajar investasi akhirat. Kenapa? Usia kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memperpanjang usia. Kita semua tidak pernah tahu ketika kita sudah mengumpulkan banyak harta, ternyata Allah memanggil kita. Dan harta kita nggak tahu, entah berantah, siapa yang mengambil alihnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar harta yang kita miliki mendatangkan keberkahan, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan dalam hidup kita sehingga kita betul-betul menikmati titipan Allah ini. Ala hadiniyah wa likulli yatim salihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسألك يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وأموالنا وسجودنا وتخشعنا وتطوعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma barik fi rizqina ya Allah. Allahumma barik fi amwalina ya Allah. Allahumma barik fi auladina ya Allah. Allahumma barik fi ailatina ya Allah. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. هدانا الله وإياكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.